Halo Sobat Rama, balik lagi bersama gue Mike. Di sini siapa sih yang nggak mau punya pacar cantik ya kan? Dan manis gitu pokoknya. Pastinya impian dari semua pria dong. Nah kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul You Get Me. Tapi sebelumnya gue mohon maaf nih karena suara gue agak sedikit hilang. Ya maklum cuaca kali ini suka berubah-berubah kayak perasaannya dia. Nah film ini mengisahkan tentang seorang bocah culun yang paling beruntung. Namanya si Tyler. Punya pacar cantik, manis, menggoda dan memberikan servis bintang 5 lagi. Tapi ternyata di balik itu, semua pacar Tyler ini menyimpan sebuah rahasia. Apakah rahasia itu? Daripada penasaran ya kan? Sebelum lanjut jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan gue Mike mempersembahkan. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Tyler. Tyler adalah seorang bocah culun yang bekerja keras. Padahal umurnya masih 17 tahun. Tapi dia udah kerja paruh baya sebagai tukang cuci piring. Tidak mau bergantung pada orang tuanya. Dia pun akhirnya melakukan hal itu. Mantap. Walau hanya seorang tukang cuci piring, tapi Tyler mempunyai pacar yang sangat cantik nih. Namanya Allison. Bocah culun paling beruntung punya pacar seperti ini. Tentu hari-hari Tyler sangat bahagia dan full senyum. Kayak kita lagi turun Skechers kali 500 tuh. Sebenarnya si Tyler bukan orang miskin. Orang tua mereka bisa dibilang cukup berada. Namun memang orang tuanya sibuk banget, sehingga Tyler belum bisa menghabiskan waktu bersama adiknya. Tyler juga punya sahabat yang bernama Jill dan juga Winda. Mereka berempat bersahabat sukacita. Tapi semua itu berubah ketika mereka datang ke sebuah pesta. Di sana si Tyler melihat Allison digoda oleh seorang pria bernama si Chris. Tentunya Tyler datang untuk menyelamatkan Allison. Chris gemes pada Tyler karena dia datang dan menceritakan masa lalu Allison. Kalau si Allison dulunya adalah seorang wanita yang suka bergonta-ganti pasangan. Hari ini main sama Johnny, besok main sama si Jojo. Bahkan si Allison juga pernah dicicip oleh si Chris. Nah hal ini membuat si Tyler jadi galau berat nih. Bukannya apa ya cuy, Tyler aja belum pernah nyobain nih. Ternyata si Allison udah dicoba duluan nih sama berbagai pria. Karena hubungan ini mereka pun jadi retak dan mereka pun berantang di depan semua orang. Dan membuat Chris malah tertawa senang melihat hubungan mereka berantakan nih. Mungkin ini tujuan utama si Chris. Nah akhirnya si Tyler pun pulang sendiri. Dan di sana dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang mengendarai sebuah mobil mewah. Dan gadis ini langsung mengajak si Tyler bergabung bersamanya. Gadis ini bernama si Holly. Seakan-akan Holly tahu kalau si Tyler sedang murung. Holly pun ngajak si Tyler menghabiskan waktu di malam ini. Mereka pun berjoget-joget, minum-minum sampai berolahraga renang malam hari. Di esokan harinya paginya si Tyler terbangun di sebuah rumah yang sangat mewah. Karena pengaruh alkohol membuat dia rada lupa ingatan nih. Dia berkeliling rumah mewah ini dan yang sangat super luas ini, yang ternyata rumah ini adalah milik si Oli. Rumah segede ini dan rumah seluas ini cuma tinggal sendiri. Coba deh, siapa yang gak pusing coba? Orang tuanya sibuk banget bekerja. Ini orang tuanya pada kerja apaan ya? Kaya-kaya banget perasaan. Karena di rumah ini cuma berdua, Tyler dan Oli pun menghabiskan waktu berdua. Mulai dari tempat satu ke tempat yang lain, sampai berbagai tempat dan posisi pun udah dicobain nih. Tapi si Tyler nggak lupa dengan keluarganya. Dia pun izin pulang di sini. Tapi si Holly cemberut karena diam-diam si Holly udah jatuh cinta sama si Tyler. Dan singkat cerita, keesokan harinya si Tyler pun ketemu sama si Allison. Di sini Allison menjelaskan semuanya memang benar. Saat tinggal di Francisco, Allison hidup sangat liar, suka mabuk-mabukan dan olahraga bareng nih sama berbagai pria. Karena hal itulah orang tua Allison memindahkan dia ke kota ini supaya dia kembali menjadi wanita soleha. Tyler menerima Allison dengan lega karena dia udah jujur. Mereka pun baikan dan sepakat kalau tidak ada rahasia lagi di antara mereka berdua. Hari-hari berlalu, hubungan mereka pun kembali membaik.
Tapi tiba-tiba datanglah si Holly diperkenalkan sebagai murid baru nih di sekolahnya. Si Tyler pun panik kan, tapi si Holly sambil tersenyum menenangkan si Tyler. Begitu juga saat di kantin, tiba-tiba si Jill datang dan memperkenalkan Holly kepada teman-temannya. Tyler pun auto panik ya kan, takut semuanya terbongkar. Tapi si Holly tetap santai dan seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa. Pro player nih bos, senggol dong. Akhirnya si Tyler mengajak Holly bertemu di belakang sekolah. Holly pun yang sangat bersemangat pun siap memberi servis bintang 5 kepada si Tyler. Tapi di sini Tyler malah menolaknya. Justru dia meminta Holly untuk berhenti. Dia sudah punya pacar. Nah di sini Holly tersinggung. Dia pun akhirnya berjanji akan selalu bergentayang dan meneror hidupnya si Tyler. Sampai si Tyler nggak bisa hidup tenang nih pokoknya. Rencana si Holly pun dimulai dengan selalu mengikuti kemanapun si Allison berada. Dari dia mulai ikut pergi ke pantai juga sampai menginap di rumah Allison. Ini semua dilakukannya supaya dapat informasi tentang hubungan Allison dan juga Tyler. Tapi tiba-tiba Holly datang ke rumahnya si Tyler, yang dimana membuat si Tyler menjadi panik cuy. Kok bisa ya dia tahu rumahnya dia? Ya gitulah. Tapi di sini Holly menenangkan si Tyler agar si Tyler tidak panik karena rahasianya bersama si Holly akan terjaga rapi. Di sisi lain, Allison bercerita pada Winda kalau ada yang aneh dengan si Holly. Begitu juga dengan si Winda yang tidak menemukan apapun tentang si Holly. Karena Holly kok gak punya sosial media. Nah, hal ini didengar sama si Holly. Dia pun datang dengan memberikan segelas minuman kepada teman-temannya. Pas Winda minum, dia pun langsung tepar dan langsung pingsan cuy. Membuat semua orang panik kecuali si Holly, yang malah tersenyum seperti layaknya Joker. Mereka pun langsung memanggil ambulan dan Winda pun dibawa ke rumah sakit. Dari pemeriksaan ditemukan sebuah cairan yang membuat Winda tidak sadarkan diri. Selain itu, Winda juga sering batuk-batuk berdarah nih. Tyler yang yakin ini adalah ulah si Holly langsung memberitahu Jill kalau hati-hati kepada dirinya. Tapi si Jill justru tidak mengerti apa yang dibicarakan Tyler. Karena bagi Jill, Holly adalah anak yang baik-baik dan tidak sombong dan juga sangat ramah pada dirinya. Dan di sisi lain Allison sedang berbicara kepada si Holly yang ternyata si Holly hamil. Nah loh, apalagi si Allison bercerita kalau pacarnya Holly ini tidak mau bertanggung jawab atas bayinya yang dikandungnya. Tyler langsung pucat nih. Ya bisa jadi itu anaknya si Tyler kan. Hari-hari berlalu, Allison menemani si Holly melewati masa-masa sulitnya. Menerima kenyataan kalau dia hamil di usia muda, mereka pun menghabiskan waktu di rumah Holly, berenang, berjemur, dan lain-lain. Di sini Holly secara terang-terangan cemburu dengan Allison dan Tyler yang sangat harmonis. Kok bisa ya orang pacaran langgeng gitu, kata si Holly. Tapi Allison hanya tersenyum manis mendengar hal itu dan menganggap Holly cuma bercanda. Singkat cerita, Holly pun kembali datang ke rumah si Tyler dan kini bermain sama adiknya Tyler. Di sini si Tyler pun langsung panik dan menarik si Holly keluar dan bilang kepadanya kalau ini sudah luar batas. Si Tyler berkata bahwa dia tidak mampu untuk menafkahinya. Holly pun langsung memeluk erat si Tyler namun ditangkis oleh si Tyler. Hingga akhirnya ia tersungkur ke aspal. Dia pun langsung lari ke rumahnya Allison. Dia bercerita kalau di sini semua kelakuan pacarnya dan disinilah Holly juga cerita kalau pacarnya yang dimaksud adalah si Tyler. Di sisi lain Tyler menjenguk si Winda. Di sini Tyler bercerita kalau dia sebenarnya sempat mengadu mekanik sama si Holly. Nah, Winda pun mulai mengerti nih apa yang sebenarnya terjadi di antara Holly, Tyler dan Allison. Winda pun menyarankan si Tyler untuk segera membereskan semua masalah ini daripada nanti jadi semakin runyam. Akhirnya si Tyler pun dan Allison bertemu di pantai di sebuah tempat yang sangat romantis nih untuk memulai sebuah cinta baru. Namun ternyata di sini Allison justru sudah tahu apa yang dilakukan Tyler. Di sini di belakang dirinya Allison tidak menyangka kalau si Tyler telah menanam benih pada si Holly sampai si Holly udah melendung. Mereka pun mengambil keputusan untuk putus.
Ia berkata, "Jangan temui aku lagi." Bukan cuman itu, Taylor pun dipanggil oleh guru BK karena dia dituduh melakukan pemukulan pada seorang murid yaitu si Holly. Dan di sini si Taylor pun dikeluarkan dari sekolahnya. Taylor pun langsung mengambil laptop dan mencari siapa si Holly sebenarnya. Ia pun akhirnya menemui kalau nama asli si Holly adalah Elizabeth. Dan Elizabeth adalah anak yang sering melakukan pelanggaran hukum. Dia sering dikeluarkan sekolah dan harus berpindah-pindah kota karena selalu membuat masalah. Akhirnya dugaan Taylor pun semakin terbukti kalau si Holly memang bukan wanita baik-baik. Tapi permainan yang sebenarnya baru saja dimulai nih. Tiba-tiba si Holly datang ke rumah Allison dan ia menculiknya. Allison pun tersadar dengan keadaan terikat di sini. Holly mengaku kalau dia berbohong tentang kehamilannya ini. Ia lakukan hanya untuk merusak hubungan si Allison dan Taylor. Karena sebelumnya dia udah bilang kalau dia cemburu dengan hubungan harmonis antara Allison dan Taylor. Dan setelah itu si Holly memberitahu Taylor kalau Allison sudah dalam genggamannya. Ia pun menelpon dengan buru-buru dan pergi menyelamatkan Allison. Singkat cerita, dari luar rumah terlihat kelihatan cahaya nih, yang kiranya itu adalah Taylor. Holly pun langsung bergegas menyiapkan alat tempurnya. Dan ternyata itu adalah ibunya si Holly. Ibunya Holly datang dan melihat Allison terikat. Dia pun langsung membantu untuk melepaskan ikatan tersebut. Yang ternyata dari belakang ibunya sendiri dikekep sampai gak bisa nafas dan dikirim ke alam lain. Dan setelah selesai dengan ibunya, barulah si Taylor datang ke rumah si Holly. Tidak ada rasa bersalah, justru si Holly tersenyum menyambut si Taylor datang. Tapi si Taylor hanya ingin menyelamatkan si Allison. Taylor pun berlari ke seluruh penjuru rumah mencari Allison, yang ternyata Allison digantung di atap rumahnya. Taylor menurunkan Allison dan kabur dari sana. Saat mereka kabur, mereka juga berpamitan sama si ibunya si Holly yang udah beda alam. Sopan banget kan? Dengan senyuman dan memanggil nama Taylor, dia pun mengejar Taylor dan juga Allison. Mereka pun terpojok dan tidak bisa kabur lagi nih. Tiba-tiba Jill datang nih ke rumah si Holly, membuat kesempatan buat Taylor untuk kabur, yang dimana ia tertembak di bagian bahunya. Dan kesempatan ini dipakai juga untuk Allison menusuk si Holly di bagian perutnya sampai terjatuh ke kolam renang. Dan mereka pun langsung manggil polisi dan ambulan. Holly ternyata masih selamat, tapi di sini kita nggak tahu nih bagaimana kelanjutannya. Apakah dia dipenjara atau dimasukin ke rumah sakit jiwa? Tapi ya udah pasti si Holly membunuh ibunya sendiri hanya demi cinta dan obsesi. Dan film pun berakhir dengan si Taylor yang hidup bahagia merayakan ulang tahun adiknya, dan film pun tamat. Jadi jangan pernah melihat seseorang dari covernya guys. Memang sih cantik dan menawan, tapi ternyata aslinya parah banget tuh. Ya udah deh, karena filmnya udah selesai, gue minta maaf nih kalau suara gue agak jelek, karena akhir-akhir ini gue sakit cuy. Ya udah deh kalau gitu, gue Mike pamit undur diri. Bye bye.